Ya sudah sahabat, kita akan menemui beliau. Apa sih yang ingin dibicarakan ya? Katanya privasi sekali. Oh iya Gus, mohon maaf sebelumnya. Saya mohon bisa nggak minta tolong untuk kameranya bisa dimatikan. Soalnya ini agak privasi gitu. Boleh dimatikan karena ini perkara Abi, Umi, saya dan ibu sendiri sebenarnya. Yang mana ya Pak Yai? Belum berani untuk menikah lagi Pak Yai. Kira-kira seperti itu. Sebenarnya saya sangat berharap sekali istri saya untuk bisa sama Gus gitu. Mohon maaf ini kamera tolong dimatikan. Iya. Ini sangat privasi sekali soalnya. Juga saya sebagai uminya ini juga setuju untuk menjodohkan anak saya dengan Gus. Iya, Gus, saya sudah ridho. Tidak usah khawatir. Saya selalu sholat tahajud tiap malam, selalu bermunajat sama Allah untuk diberikan jodoh. Dan ternyata nama Gus dan wajah Gus yang selalu ada di pikiran saya. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tawfiru bihal dunub wa tuslihu bihal qulub wa tanqaliqu bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi man ilahi mangsub. Selamat malam sahabat-sahabat Gio yang kami cintai karena Allah. Semoga kita semua dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan semua urusan kita dan kabulkan semua hajat-hajat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Malam hari ini saya dapat telepon dari Kiai Malik. Beliau memesan pesan kepada saya agar datang sendirian. Tapi kan saya nggak pernah sendirian sahabat ya. Saya pasti paling nggak minimal bawa kamera. Untuk apa? Untuk dokumentasi kalau terjadi apa-apa ya. Tapi bukannya kita suudzon sama beliau, tapi masalahnya beliau saat ini sedang banyak musuhnya. Makanya saya membawa paling nggak temen, yaitu kameramen buat dokumentasi. Sebenarnya beliau Kiai Malik tadi Pak Lurah pesan kepada saya, tolong Gus, ini penting yang ingin saya bicarakan, tapi jenengan kami harap bisa datang sendirian. Saya tetap bawa santri-santri cuma di mobil ya untuk ngawal saya di perjalanan. Tapi di sini saya sendirian cuma bersama kameramen. Ya mudah-mudahan bisa diizinkan kamera saya merekam beliau. Oh iya, nggak apa-apa. Ya nanti coba saya tak negosiasi langsung sama Pak Yai. Ya sudah sahabat, kita akan menemui beliau. Apa sih yang ingin dibicarakan ya? Katanya privasi sekali. Namun kita belum tahu. Bismillah, semoga aman-aman saja ya. Deg-degan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nyai, Neng. Silakan. Oke.
untuk Mas Ketua Pondok bisa minta tolong keluar untuk mengurusi santri-santri. Iya. Monggo Gus, ini saya buatkan Gus untuk Gus. Masya Allah, terima kasih banyak nih. Jazakallah khair. Alhamdulillah bisa diizinkan oleh Allah bisa silaturahim lagi di kediaman Pak Yai Malik ya. Terima kasih Yai. Mohon maaf tadi jenengan kan telepon supaya saya datang sendirian. Tapi kami kan nggak pernah datang sendirian, selalu ada pengawal, selalu ada santri. Santri masih di mobil, saya masuk di sendirian dan saya cuma bawa temen kameramen. Kenapa sih? Bukan saya sudut. Ini hanya untuk dokumentasi kalau terjadi apa-apa karena Pak Yai kan banyak yang ngincer nih, banyak musuhnya, gitu Pak Yai. Jadi mohon maaf. Jadi deg-degan nih Pak Yai. Apa yang ingin disampaikan kok privasi sekali ini? Ya sebelumnya kita terima kasih banyak semenjak kedatangan Gus. Alhamdulillah hal-hal baik yang istri saya sudah sembuh, saya juga agak mendingan, sudah agak baikan, pondok-pondok suasananya juga kembali baik lagi. Banyak udah santri sudah mulai betah. Terima kasih banyak Gus atas pertolongannya. Ya Gus, rumah juga sudah dalam kondisi yang aman setelah kemarin sudah dibersihkan oleh Gus dan Ustadz. Alhamdulillah kondisi Abi sama Umi juga sudah membaik daripada yang kemarin ya, Abi Umi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Gus. Ya, kami hanya menjalankan tugas itu semata-mata Allah yang menyembuhkan atas lantaran Allah. Kami fakir akan ilmu ya Pak Yai ini. Kami hanya hamba yang penuh dengan dosa, pendosa besar ya. Jadi kami hanya berharap ampunan Allah dengan cara membantu sesama ini. Apa yang bisa kami bantu, kami bantu gitu. Kami minum ya. Silakan. Neng ya. Terima kasih banyak insyaallah. Bismillah. Alhamdulillah Gus, sekarang santrinya udah semangat untuk belajar di pondoknya Abi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Gus. Sama-sama. Punyai sudah mendingan ya? Ya, kami datang ke sini atas permintaan jenengan, Pak Yai. Sebenarnya kami ada jadwal pengajian juga ada jadwal gerbek dukunnya ya. Iya. Malam hari ini ya sebenarnya ya. Iya. Tapi karena perintahnya jenengan kami nggak berani menolak. Ya. Oh iya Gus, mohon maaf sebelumnya. Saya mohon bisa nggak minta tolong untuk kameranya bisa dimatikan, soalnya ini agak privasi gitu. Aduh. Gimana ini Ian ya? Mohon maaf ya, iya. Karena ini juga kita untuk dokumentasi gitu kan, untuk kepentingan kita sendiri ya. Kita tidak bisa mematikan kamera ini gitu. Takutnya terjadi sesuatu yang tidak mengenakan guru kita gitu, Neng gitu Umi ya. Mohon maaf, bukannya saya menolak permintaannya Pak Yai gitu. Takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada Gusnya, saya tidak mau, terus tidak menjadi bukti gitu, tidak ada bukti gitu. Sebenarnya kami juga tidak berniat jahat, cuman kami tidak mau masalah ini dilihat dari publik gitu. Mohon maaf ya Yai, karena kita juga saya nggak tahu sebenarnya niat Samen itu apa gitu. Takutnya yang kita takutkan, yang saya takutkan itu terjadi sesuatu, takutnya ada apa-apa. Terus kan kalau misalnya ada kamera ini tetap terekam, kita bisa mempunyai barang bukti gitu loh jika terjadi sesuatu. Ya mohon maaf Gus kalau misalnya boleh dimatikan karena ini perkara Abi, Umi, saya dan Ibu sendiri sebenarnya. Ya, mohon maaf ya Pak Yai tanpa mengulangi rasa hormat. Sebenarnya urusan apa lagi yang masih mengganjal di hati keluarga Pak Yai? Karena masalah apa sihir ini saya kira sudah selesai Pak Yai. Dan kami bertanggung jawab dunia akhirat. Kalau urusan sihir yang menimpa Pak Yai sekeluarga ini sudah kami bantu sesuai dengan ahli kami bantu dengan maksimal insya Allah. Kalau urusan pondok pesantren yang selama ini santri sering boyong, urusan kesehatan Bunyai yang sering terganggu oleh makhluk-makhluk gaib,
kami tanggung jawab dunia akhirat sudah selesai. Menurut kami sudah nggak ada apa-apa lagi ya. Jadi sudah selesai gitu ya. Mohon maaf sebelumnya Gus, sebenarnya tujuan kami mengundang Gus ke sini itu sebenarnya ingin menjodohkan Gus dengan putri saya gitu. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak. Ya, saya sudah menduga akan terjadi seperti ini kan. Jadi panas dingin ini kan. Ya Allah, keringat dingin. Di satu sisi kami tidak mampu untuk menolak Yai. Di satu sisi saya sudah punya istri. Jadi bagaimana ya Pak Yai? Belum berani untuk menikah lagi Pak Yai. Kira-kira seperti itu. Sebenarnya saya sangat berharap sekali istri saya untuk bisa sama Gus gitu. Mohon maaf ini kamera tolong dimatiin. Iya. Ini sangat privasi sekali soalnya. Kami juga saya sebagai uminya ini juga setuju untuk menjodohkan anak saya dengan Gus. Iya, Gus, saya sudah ridho kami berdua. Kami sudah berdiskusi panjang lebar. Kami juga udah istiqoroh. Terus, mohon maaf, Nengnya sendiri mau nggak? Takutnya nanti ada paksaan dari jenengan, dari punyai. Neng masih muda, masih produktif, kan masih bisa cari pendamping hidup yang lebih lah dari saya gitu kan. Jadi kami gimana ya, pokoknya kami menolak ya ini ya. Kami itu paling takut kalau menolak fatwa kiai ya yang meminta, apalagi meminta tentang seperti ini, hal-hal semacam ini. Kami terus terang takut, tapi di sisi lain kami belum bisa memberikan jawaban dan kami sudah punya istri gitu loh. Saya sudah punya istri, jadi takut gitu untuk. Sebenarnya Gus ini sudah lebih dari apapun. Gus ini sudah kaya, alim. Jadi sudah semuanya sudah. Saya sangat berharap ya anak saya bisa lebih baik. Sudah saya sampaikan, saya ini fakir ilmu ya, saya itu kayak fakir ilmu. Saya kalau harta itu hanya titipan ya. Harta itu titipan dari Allah yang semana-mana itu hanya amanah yang harus kami jalankan untuk orang banyak juga. Sama seperti halnya kiai, kami punya pesantren. Kami akan saat ini juga membangun masjid untuk orang banyak. Alhamdulillah harta-harta yang dititipkan Allah itu kami pergunakan untuk kebaikan selagi Allah masih kasih kesempatan, kepercayaan buat kami untuk memegang amanah itu. Kalau kekayaan bukan apa-apa ya, kami fakir. Iya, nggak usah khawatir. Saya selalu sholat tahajud tiap malam, selalu bermunajat sama Allah untuk diberikan jodoh. Dan ternyata nama Gus dan wajah Gus yang selalu ada di pikiran saya. Ya Rob, ya Allah. Ya Gus, tapi kalau menurut saya sih cocok sih Gusnya sama siapa? Ini Gus. Gus, kamu ini cocok-cocok aja, ya. Saya rela kok Gus kalau di madu. Gimana Gus? Tapi benar rela. Iya, saya rela, saya ikhlas untuk menjadi yang kedua Gus. Motivasi apa yang sampean punya sehingga sampean itu mau gitu dimadu? Kan kata-kata banyak perempuan nggak ada yang mau dimadu gitu. Apa? Ya, selama ini saya sudah melihat bagaimana kebaikan Gus, bagaimana Gus cocok untuk menjadi calon imam saya di masa depan. Kemudian Gus sudah membantu keluarga saya sehingga keluarga saya sudah kembali menjadi lebih baik. Gitu. Tapi kan nggak harus dengan menikah, Neng, ya, nggak harus dengan menikah. Kita tetap saudara. Alhamdulillah, akui kami sebagai anak Yai ya. Saya sudah anggap Pak Yai Malik ini sebagai orang tua kami, Bu Nyai Masura sebagai ibu kami, Neng Zulaikha sebagai adik kami. Ya Allah, berat untuk mengatakan ini, Pak Yai. Gimana ya? Saya bingung Pak Yai, terus terang. Saya sudah rela Gus, saya dari awal sudah mendapatkan sosok seperti Gus. Dari Gus pertama kali kesini, saya rela dimadu sama Gus. Tapi Neng sudah berkali-kali saya jelaskan, saya sudah punya istri dan saya takut untuk menyakiti istri saya.
Perempuan mana sih yang mau dimadu? Meskipun kadang di lisannya pengen dimadu, tapi hatinya nggak mungkin di situ, Neng. Ya itu saya takut itu menyakiti istri saya. Walaupun sebenarnya istri saya sendiri itu mengizinkan saya untuk poligami, ya kan? Iya, Gus. Kamu saksinya kan? Iya, Gus. Saya Mengizinkan. rela melakukan apapun, Gus. Saya mau dimadu sama Gus. Gus, ini Gus, kan ini juga usianya masih muda, Gus. Nih. Emang kamu kira saya masih Ustadz Wahen? Bukan, Gus. Takutnya kan dia malah kalau Gusnya ibaratnya menolak gitu ya. Dia takutnya depresi atau pusing gitu. Dia malah menjadi anak yang ikut pergaulan bebas gitu. Takutnya gimana, Gus? Mana mungkin beliau ini di kalangan berpendidikan, apalagi pesantren, nggak mungkin. Ayan, kamu jangan ngaco, jagalah kalimatmu, omonganmu, akhlakmu, Yan. Mana ya? Gus, sesungguhnya seorang muslim tidak akan menolak permintaan muslim lainnya, Gus. Iya, Jadi Pak saya Yai. mohon, Gus, terimalah putri saya. Iya, Pak Yai. Apalagi yang meminta, Pak Yai. Tadi seorang yang alim, panutan orang banyak. Tapi gimana ya, lidah ini berat sekali, Pak Yai, untuk mengatakan hal itu. Ya, saya sudah sampaikan berkali-kali kemarin juga. Mana mungkin sih ada laki-laki yang berani menolak Neng Zulaikha yang sudah anggun, cantik, sempurna lah. Allah kasih kelebihan yang luar biasa. Beliau alim juga, berpendidikan tinggi juga, nasabnya tinggi juga. Tapi gimana ya? Mana susah untuk jelaskan, Pak Yai. Pondok ini nanti, Gus, nanti saya serahkan Gus untuk bisa mengolah semua pondok ini. Jadi saya mohon untuk bisa menerima putri saya, Gus. Apakah Pak Yai udah yakin untuk anaknya dipoligami seperti itu? Ini insya Allah saya sama istri ridho, insya Allah ridho. Alhamdulillah ya. Ya Allah, ini bukannya kami senang, tapi ini cambukan berat buat kami. Andaikan ya, Pak Yai, saya menerima permintaan Pak Yai, justru ini membuat saya itu makin resah. Karena apa? Makin berat. Takutnya kami nggak bisa adil gitu, Pak Yai. Takutnya nggak bisa adil dan menyakiti Ning Zulaikha dan juga menyakiti istri saya. Ayo Gus, tolong Gus, jadikan saya aja yang kedua. Saya bisa lakukan apapun demi Gus. Saya bisa bantu apapun yang bisa saya berikan untuk Gus. Tapi kan kalau di madu gitu kan pasti nggak mungkin lah, apa ya, ibaratnya itu dibuat sendiri gitu kan, pasti ibaratnya itu cintanya dibagi dua gitu nih. Apakah Neng bersedia gitu nih? Nggak apa-apa, saya ikhlas jadi yang kedua, asalkan saya bisa sama Gus. Kita tetap bersama-sama, nggak harus suami istri kan. Saya sudah anggap jenengan sebagai adik, anggap aja sebagai kakak. Kita bisa berjumpa tiap hari, bisa nanti saya main-main ke sini atau jenengan main ke pondok saya, ke gubuk saya juga bisa. Kan gitu nih. Gus, seorang muslim itu maksimal 4 istri, Gus. Allahu Akbar. Satu itu fakir miskin, Gus. Jadi ya saya harap nggak apa-apa nambah lagi Betul. putri saya untuk Betul Pak Yai. Yang sampaikan betul. Tapi apalah daya buat saya itu yang mana sangat fakir akan ilmu, fakir akan segala-galanya. Kami takut untuk tidak adil itu aja. Dan nanti di akhirat dimintai pertanggungjawaban. Ini yang kami takut. Andaikan saya mengandalkan nafsu, oh pasti sudah saya terima. Siapa yang nggak saya terima? Putri Pak Yai yang secantik itu, yang sealim Ning Zulaikha. Kalau nuruti hawa nafsu saya pasti sudah saya terima. Dan ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Tapi saya berpikir kembali, andaikan saya tidak bisa adil di situ Pak Yai, saya takut nanti mengundang murka Allah. Tapi saya yakin Gus itu adil. Saya bisa membantu Gus untuk berdakwah, untuk mengajari santri, untuk mengelola pondok. Saya yakin saya bisa. saya yakin Gus itu seorang yang alim, pasti saya yakin pasti adil. Ya, tapi saya kurang percaya dengan diri saya sendiri, Pak.
Itu tadi kami tidak berani untuk menyakiti istri saya, walaupun istri saya sudah mengizinkan saya untuk menikah lagi. Tapi apa ya, hati saya berkata seperti itu, gitu loh. Jadi kami harap Neng Zulaikha, Pak Yai Malik dan juga Bunyai Masruroh ini mengerti apa yang ada dalam pikiran kami, hati kami. Jenengan paling tidak bisa mengerti perasaan saya. Tolong Gus, tolong. Gus, biasanya orang besar itu Gus, itu istrinya 3 Gus. Itu akan menjadikan lebih berkah pada kehidupan Gus. Saya juga bisa bantu Gus, bantu istri Gus untuk apapun yang di rumah, entah membersihkan atau apapun yang bisa membantu Gus dan istri Gus. Ya Allah, insya Allah saya yakin Pak Yai dan Neng Zulaikha itu bisa mendapatkan menantu atau suami Neng Zulaikha itu lebih segala-galanya daripada saya. Saya mohon Gus, kemarin tuh sudah banyak yang melamar Gus. Sudah Gus-gus semuanya, kiai siapapun itu sudah datang ke rumah, tapi saya menolak karena yang saya dambakan itu hanya Gus saja. Istiqoroh jenengannya nih ya. Itu istiqorohnya sampai seperti itu, ya Allah ya Rob. Aku tadi pernah dingin ya, keringetan dingin ini, apalagi di hadapan Yai dan Bunyainya. Gimana ini sahabat Gio, aduh. Makanya Kiai Malik tadi manggil saya sendirian di sini. Saya nggak bisa Pak Yai, terus terang mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya nggak berani di situ untuk menyakiti istri saya satu. Yang kedua, tanggung jawab dunia akhirat ini. Andaikan saya menyakiti istri saya dan menyakiti istri Neng Zulaikha, andaikan menjadi istri saya, itu yang paling saya takutkan, gitu loh. Apalagi tahu sendiri kegiatan saya, Pak Yai tahu sendiri, tiap malam saya berdakwah ya di pengajian majelis taklim. Saya juga konten di situ, Gio. Jadi jarang untuk memperhatikan istri, itu jarang, bahkan anak saya sendiri. Ya Allah, saya titip-titipkan ke tetangga saya. Tapi Gus, di Al-Quran 2 diterangkan bahwa wanita itu adalah ladang bagi laki-laki. Gus bisa memanfaatkan saya. Saya ikhlas Gus. Saya cinta sama Gus karena Allah. Yakin cinta jenengan itu karena Allah, bukan karena nafsu, Neng. Mohon maaf. Saya bukan tidak sopan ya. Coba dipikirkan kembali. Siapa sih yang sudah pikir-pikir nggak? Saya bukan siapa-siapa. Saya nggak punya kelebihan apa-apa. Fakir akan ilmu, fakir akan segala-galanya. Coba Neng pikirkan kembali, Neng istikharah kembali. Saya yakin Neng akan mendapatkan jodoh yang lebih soleh daripada saya. Buka filah walillah. Gus, Ya, saya mohon Gus. Nih, ya Rob. Abi. Kayaknya memang kita Gusnya nggak bisa nolak. Aduh, takut menyinggung perasaan Neng, menyakiti perasaan beliau, apalagi menolak apa Yai di sini ya Pak Yai Malik ya. Sahabat gimana? Gus, bagaimana saya bisa istiqoroh sedangkan cintaku pada Gus tuh sudah karena Allah, sudah 100% karena Allah. Tolong Gus, saya rela jadi yang kedua. Saya rela melakukan apapun asalkan bisa sama Gus. Kenapa kok jenengan mengatakan seperti itu, cinta karena Allah? Apa yang membuat jenengan memotivasi mencintai saya karena Allah? Sedangkan posisi saya punya istri, saya punya anak Neng. Coba berpikir, Neng bisa mendapatkan laki-laki yang belum mempunyai istri dan tidak dibagi cintanya. Karena aku memperjuangkan dakwah Nabi Muhammad SAW sama Gus. Tadi tolong Gus, terima saya. Dakwah Nabi yang seperti apa Neng? Dakwah Nabi yang seperti apa yang jenengan perjuangkan? Sedangkan posisi saya seperti ini. Ya Allah, demi Allah saya takut untuk menyakiti istri pertama, kedua, jenengan. Kami takut, apalagi belum lagi di akhirat kalau saya tidak adil. Tapi saya ingin mengamalkan ilmu saya dengan pendamping yang soleh seperti Gus. Betul, pas jenengan bisa kok, saya yakin bisa mendapatkan yang lebih mulia daripada saya.
bahkan masih sendiri, belum punya istri, kan lebih enak nih, tidak dibagi cintanya. Walaupun di Al-Quran sudah dijelaskan boleh menikah 3, 4, tapi di Al-Quran juga dijelaskan wa in khiftum di situ. Tidak Gus, Tidak adil. aku ingin menikah karena Allah Gus. Demi Allah aku ingin menikah karena Allah Gus. Iya. Aduh gimana Pak Yai, banyak kan kenalan Pak Yai, putra-putra Kiai besar. Cobalah, saya pun juga banyak kenalan putra-putra Kiai besar, gus-gus besar, nanti barangkali bisa cocok dengan adik ini, adik Zulaikha, Neng Zulaikha. Saya sudah menganggap jenengan itu seperti adik saya sendiri, jenengan seperti orang tua saya sendiri. Jadi mohon maaf, beribu maaf. Kami takut menyakiti salah satu perempuan, apalagi perempuan. Saya itu paling takut menyakiti hati perempuan, apalagi perempuan itu bisa meneteskan air mata, itu saya paling takut ya. Apa dengan dalil wa in khiftum? Gus takut sama istri Gus. Saya rela Gus jadi yang kedua Gus. Iya, dengan dalil wa in khiftum saya takut. Takut apa? Takut tidak bisa membuat adil istri-istri saya nanti. Kalau saya tidak bisa membuat adil istri-istri saya nanti, maka nanti saya yang dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sedangkan ku anfusakum wa ahlikum naro, peliharalah anak istrimu dari api neraka. Tak takut gara-gara nanti saya tidak adil sehingga istri-istri saya terjebak dalam yang mana menjadi larangan-larangan Allah, penyakit-penyakit hati nanti. Itu yang sangat saya takutkan ini. Apa Gus tidak ingin mengikuti Nabi Muhammad, adil sama semua istrinya? Bagaimana Gus? Beda nih. Saya dengan Nabi Rasulullah jauh beda. Beliau sudah maksum, beliau sempurna nih. Tapi tidak dengan saya fakir ilmu. Jauh jika dibandingkan dengan Rasulullah, ya jauh sekali. Beliau itu sempurna, insan kamil. Sedangkan saya apa? Sudah fakir ilmu, ya nggak sahabat? Tahu kan sahabat sendiri yang lebih kenal. Coba tanyakan kepada netizen Neng. Netizen yang kenal dengan saya banyak kelemahan saya. Ya Allah, Pak Yai gimana ini Pak Yai? Saya harap Gus menerima. Kasihan anak saya Gus. Jadi putri saya ini sudah mendambakan seorang suami seperti Gus. Benar Gus. Lalu apa artinya dakwah Nabi Gus? Tolong jadikan aku permaisurimu Gus, di dunia maupun di akhirat. Ya Allah. Bukannya gimana ya, bukannya Gusnya menolak ya, karena Gusnya ini takut tidak adil dengan istri yang pertama dan Neng gitu Neng. Tapi saya yakin kalau Gus tuh bakal adil, karena Gus adalah laki-laki yang soleh dan insya Allah bisa membimbing saya dan istri yang pertama menuju ke akhirat yang lebih baik. Ya, saya pengen mencontoh sedikit Rasulullah SAW, yang mana beliau tetap satu hati dengan Bunda Khadijah Al-Kubra sampai beliau wafat. Bunda Khadijah wafat baru menikah. Saya pengen seperti itu. Bukankah nanti di surga nih akan hidup bersama istri pertamanya, istri yang setia mendampinginya. Dan saya nggak mau menyakiti istri saya yang sudah mendampingi saya dari nol. Gimana ya Rian ya? Mana Yan? Yang bener aja, yang bingung saya ini, kebetulan ini loh, keringat dingin. Tapi itu Rasulullah Gus, itu beda Gus. Ini Gus dan itu Rasulullah. Tolong Gus. Nih. Aduh, apa gimana ya sahabat-sahabat? Komen dong sahabat. Tolong dipaksa deh Gus. Cinta tidak bisa dipaksa dan cinta juga tidak bisa dicegah. Karena cinta adalah anugerah dari Allah. Love is a torment kan itu. Cinta itu menyakitkan. Saya yakin cintanya Neng itu masih karena nafsu, bukan karena Allah, Neng. Tidak Gus, cinta itu tidak harus dipaksa. Cinta itu tresno jalan saka kulino Gus. Gitu ya. Aduh, kalau berdebat bingung saya ini. Hati saya tidak bisa berbohong ya. Justru yang saya berkata, saya takut nanti untuk menyakiti Neng juga menyakiti istri saya. Tolong Neng berpikir lagi 2 kali. Andaikan itu terjadi pernikahan, pasti Neng akan sakit nanti, akan dibakar api cemburu. Tapi kurang apa saya Gus? Apakah saya kurang cantik? Apakah saya kurang ilmu Gus? Saya rela, saya mau untuk susah senang sama Gus. Bagaimana Gus? Umi, Adi.
Saya itu cintanya karena Allah, bukan karena nafsu. Nih, kalau saya tanya ya, mohon maaf ya. Kalau misalnya nih, memang ini jadi nikah menjadi istri keduanya Gus. Terus Gusnya menikah lagi punya 3 istri, gimana nih? Saya rela, yang penting saya bisa jadi bagian dari Gus, bisa membantu Gus untuk berdakwah, untuk menyebarkan ilmu karena Allah. Mana Gus, dia ikhlas Gus. Ya ini membuat saya itu bingung. Tapi hati yang paling terdalam saya itu takut, intinya takut dunia akhirat tidak bisa membahagiakan mereka. Yang paling saya takutkan, saya berpegang teguh di situ karena kehidupan yang abadi nanti sesudah kematian. Bukan dikira kita menerima kenikmatan yang semu, yang sementara ini kita terima, tapi nanti di akhir kita sengsara. Dimintai pertanggungjawaban, kamu nggak bisa adil dengan istri-istri kamu. Nah, itu yang paling saya takutkan. Sedangkan saya fakir akan segala-galanya di situ, Yen. Kamu harus paham, jangan malah ngompor-ngomporin. Tapi saya sudah sekolah di Turki, Yaman, semuanya saya sudah disekolahkan tinggi-tinggi oleh kedua orang tua saya. Apakah itu masih kurang, Gus? Tidak nih, wallah, jenengan tidak. Jenengan itu sempurna di mata siapapun. Di depan saya itu jenengan sempurna. Jenengan luar biasa. Jenengan itu sudah luar biasa, ibarat bunga itu bunga yang bermekaran indah di antara yang lain. Tapi posisi saya nih, andaikan saya bisa memutar waktu, oh tidak ya, andaikan saya belum menikah, andaikan saya belum punya istri, pasti sudah saya terima Neng. Ini suatu anugerah yang besar bagi saya, dan pasti saya nggak berani menolak. Hanya karena itu, Gus, tolong Gus, jadikan aku istrimu. Aku rela di madu. Abi, Sampai nangis-nangis loh Gus, gimana? Aduh, saya sudah menganggap Jenengan itu sebagai adik Neng. Sudah cukup lah, kita bisa selalu masih bisa bersama, tapi hanya sebatas adik, nggak cinta-cintaan. Aduh, bingung Yen, mana ini Yen komen-komennya? Katanya Deg-degan ini, lebih baik berhadapan dengan dukun-dukun santet ini, itu berhadapan dengan perempuan, apalagi Neng yang sudah berilmu, cantik lagi. Aduh, Gus, tolong Gus, sekali ini saja saya mohon Gus, terimalah sekali ini saja. Seorang muslim tidak akan bisa menolak untuk tawaran muslimnya. Tolong Gus. tapi saya bisa menolong Pak Yai, tapi tidak dalam hal ini Yai. Saya berharap Yai juga mengerti situasi, kondisi saya, mengerti akan perasaan saya Yai. Tapi ini hal baik Gus, jangan ditunda-tunda lagi. Saya harap langsung bisa Gus menerima hal ini, langsung akad Gus. Aduh, Mohon saya maaf minum ya, dulu. Apa Yan? Saya takutnya itu soal Gimana, akad, Gus? Gimana Gus akad hari ini Gus? Ya Rob, enggak Yai, saya enggak siap Yai. Iya ya, gini kan, mohon maaf ya Gus ya, ini saya ngomong nggak apa-apa Gus, bukannya lancar. Bi, nikahkan aku sekarang aja, Bi. Tolong. Bukannya gini Gus, Gusnya kan juga dulu sempat mempunyai keinginan Gus. Apa? Kan Umi juga dulu mengizinkan gitu Gus. Ya mungkin Gus itu ya Umi Ya kan diajak benar kan Gus katanya. Berarti beliau mengizinkan saya untuk menjadi yang kedua, Gus. Abi, sekarang aja. Iya nih, betul. Tapi kembali lagi saya di sini berpikir lagi. Istri saya sudah berbuat baik sama saya, membantu perjuangan dari nol. Mana mungkin saya tega untuk madu, walaupun di lisannya mengizinkan, tapi belum tentu hatinya nih. Apalagi Neng nanti pasti sakit hati kalau kita bertiga, hidup bertiga misalkan ya, pasti akan dimakan cemburu. Itu yang paling saya takutkan. Tidak. Kita bisa mencobanya, Gus. Seperti yang saya bilang tadi, Tresno jarang saka kulino, kita akan terbiasa. Sudah saya anggap sebagai adik. Beliau sudah saya anggap sebagai orang tua. Cukup menurut saya bagi itu. Kita masih bisa bersama, walaupun nggak harus jadi suami istri kan gitu nih. Saya akan tetap silaturahim di sini, tidak memutus silaturahim. Jenengan juga 24 jam bisa datang ke tempat kami. Gimana nih? Gimana, Bi? Nikah sekarang aja, Bi. Coba nih berpikir lagi 2 kali. Pernikahan itu bukan sehari 2 hari. Nih ya, pernikahan itu selama-lamanya. Sebab kalau jenengan bertindak gegabah, mengikuti hawa nafsu, kesenangan yang semu sementara, nanti imbasnya ke jenengan nih. Tidak, Gus, tidak. Saya sudah tergila-gila sama Gus karena Allah.
Tolong Gus, saya cinta karena Allah, bukan karena hawa nafsu saya semata. Kenapa jenengan bisa yakin itu cinta karena Allah? Itu nafsu, Neng. Sesuatu yang keburu-buru itu, ya Allah. Saya di sini kayak orang gagok gini, kayak orang Bukan, cudun Gus, gitu bukan. kan. Lelaki itu dipilih karena agama. Saya tidak ada nafsu sedikit pun. Hanya karena saya cinta karena Allah. Tapi jangan tahu posisi saya sudah punya istri. Kecuali saya nggak punya istri, Neng. Gitu. Kecuali saya nggak punya istri, Pak Yai. Boleh. Nggak apa-apa, Gus, nggak apa-apa. Bisa kita coba, Gus. Aduh, gimana ini? Kita minta waktu istikharah aja kayaknya ya. Kita mohon maaf, mohon maaf waktu ya, sehari 2 hari ini. Nanti akan saya kasih, insya Allah. Mudah-mudahan dituntun oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Nanti akan jawabannya akan segera nanti kasih kabar nih. Jangan khawatir Gus, saya sudah siapkan segalanya. Saya tinggal menerima kehadiran Gus saja. Insya Allah kalau Allah berkehendak, jikalau itu yang terbaik, pasti kita akan dijodohkan. Tapi jika itu bukan yang terbaik menurut Allah, walaupun berat dalam hati kita, berat dalam hati Neng, berarti itu yang terbaik menurut Allah. Belum tentu menurut kita baik, menurut Allah baik. Jadi harapan kami, Pak Yai, silaturahim ini tidak putus, tetap terjalin. Apapun yang terjadi, kita semua pasrahkan sama Allah. Kita serahkan sama Allah. Neng sudah istikharah, tinggal saya istikharah. Ya, minta waktu 2 hari, Pak Yai. Tapi kalau jenengan minta jawaban sekarang, saya tidak bisa. Karena apa? Saya tidak mau untuk menikah lagi, Yai. Cukup istri saya 1. Saya sudah punya anak, saya sudah punya istri. Saya tidak mau menyakiti istri saya. Ya udah gini aja Gus. Saya minta tolong, sebelumnya minta izin untuk dimatikan kameranya. Saya ingin berbicara 4 mata dengan Gus, tanpa istri dan tanpa anak saya. Baik. Ya sudah, kita izinkan ya. Tapi saya mohon ini nggak usah dihapus ya Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Ya baik sahabat, cukup sekian ya. Ini kebetulan saya paling takut jika berhadapan situasi yang seperti ini. Lebih baik saya berhadapan dengan orang-orang sakti, dengan orang dukun ya sahabat. Wah itulah ya, mohon saran dan nasihat dari sahabat-sahabat Gio, semoga bermanfaat. Kita semua jika terjadi masalah dihadapkan semacam ini, hanya Allah solusinya. Kita semua pasrahkan sama Allah agar kita tidak terjebak oleh nafsu kita. Sesuatu pernikahan itu kalau dilandasi dengan nafsu, maka endingnya kan tidak sehari 2 hari. Pernikahan itu selama-lamanya, sampai ajal, sampai maut yang memisahkan. Jikalau kita pernikahan bukan karena ibadah, bukan karena Allah, maka nanti endingnya pasti cerai. Itu yang paling takutkan. Belum lagi di akhirat pasti diminta pertanggungjawaban. Walaupun cerai tidak dilarang, tapi membuat arus gonjang, ya sahabat. Seperti itu. Semoga rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan kita setia kepada istri, setia kepada suami. Itu saja yang bisa kami dan dapat ilmu ya. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Yai mau bicara. Kita semua Giomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Giomania untuk Indonesia. Kita semua Giomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Toriku Jana kebanggaan kita, panggil kami Giomania. Jayalah jaya Giomania, jaya selalu abaik ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta.
mania untuk Indonesia. Rodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Torik Kujana kebanggaan